masalah apa dalam kondisi ini atau di dalam angka PMI manufaktur kita yang sebetulnya masih ngegas, namun angka impor kita terlihat cukup anjlok atau melandai di sana. Silakan Pak Andri. Iya, saya melihat sebetulnya bahwa memang ekspektasi untuk PMI manufaktur ini masih cukup tinggi, sehingga kita bisa melihat bahwa industri masih akan bisa ekspansif. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar ya ekspansi dari industri ini? Itu yang perlu kita lihat dan tentunya PMI manufaktur masih belum bisa meng-capture seberapa besar ekspansi yang akan dilakukan oleh industri domestik. Dan kita melihat bahwa data di kuartal 3 kemarin memang ada peningkatan untuk industri manufaktur tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau kita melihat secara seksama bahwa pertumbuhan industri dengan sektor terbesar, share terbesar begitu, yaitu industri makanan minuman misalnya, itu tumbuh masih cukup rendah. Dan kita melihat bahwa data di September kemarin, kita melihat bahwa pertumbuhan dari impor itu terus menurun, terutama kalau kita melihat dari impor dari bahan baku atau bahan penolong. Dan yang kita lihat juga dari barang modal itu juga mengalami penurunan. Jadi saya rasa sih industri sekarang ya saya melihatnya memang masih dalam arah yang stagnan, masih belum ada peningkatan yang cukup drastis begitu ya terkait dengan kinerjanya, terutama di 5 industri prioritas, yaitu industri makanan minuman, dari industri farmasi, elektronik, otomotif ya, dan juga yang terakhir yang cukup lesu itu adalah industri tekstil ya. Jadi tekstil dan pakaian jadi, terutama ini industri yang saya rasa bisa kita katakan padat karya dan juga padat ekspor. Nah, tentunya kita melihat salah satu 5 dari industri ini yang memang bisa meningkatkan ekspor kita dan juga tentunya mereka butuh dari impor bahan baku dan barang modal. Tentunya dengan kinerja industri yang cukup stagnan ini, saya rasa mempengaruhi capaian dari impor kita dan juga capaian dari ekspor kita, begitu Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Danang. Pak Danang, dengan level atau PMI manufaktur kita yang tentunya masih di area ekspansi begitu. Anda mengamatinya walaupun memang beberapa sektor ataupun industri ini di level manufaktur ini juga masih cukup lesu atau terbilang kinerjanya kurang sumringah. Anda mengamatinya apakah memang nantinya PMI manufaktur kita dalam jangka waktu dekat ini juga tidak akan ekspansi lagi atau seperti apa Anda melihatnya di lapangan? Ya, ekspansi kita di PMI manufacture kan sebenarnya rendah ya. Kalau kita pakai patokan dasarnya kan angka 50 ya Mas Andri juga ya, angka 50, dan kita saat ini PMI manufaktur kita hanya di angka 52, di bulan Agustus kemarin 53,9. Sebenarnya terjadi penurunan ya, dan penurunan ini kan terlihat jelas di industri padat karya kita. Saya setuju sama Mas Andi terkait dengan industri padat karya kita, misalnya tekstil dan sepatu ini penurunannya cukup drastis gitu kelesuannya. Nah, kita mesti juga memperhatikan Mas Bram terkait dengan optimisme kita ke depan ya. Kalau memang jumlah dari agregat dari PMI manufacture kita sampai akhir tahun ini merendah mendekati angka 50, ya sebenarnya kelesuan atau deindustrialisasi sebenarnya terjadi loh. Karena rekan-rekan kita di pemerintah juga tampaknya sekarang sibuk di urusan politik gitu daripada sibuk di urusan memperkuat industri dalam negeri. Karena kinerja PM manufacture itu selalu non sewu ini sedikit berbanding terbalik dengan kinerja perdagangan gitu. Perdagangan kita cukup bagus ya, tetapi kita harus detail lagi bagusnya di sektor apa ya. Tadi sudah saya sebutkan di sektor barang-barang komoditas yang relatif low manufacturing. Sementara di industri kita sedikit mengalami stagnansi atau bahkan degradasi ke situ. Kalau kita lihat dari tren sejak bulan April sampai dengan Agustus atau September bulan kemarin itu melihat PM Manufacture Index kita menurun. Ini menjadi sinyal yang cukup berbahaya, apalagi kalau nanti sampai di angka 50 atau 49 gitu, artinya
produk-produk manufacture kita ya tidak bergairah lagi. Ini akan mempengaruhi kinerja impor karena kebanyakan dari manufacture kita secara bahan baku dan bahan-bahan intermediate atau bahan penolong itu berasal dari barang-barang impor. Terkait dengan misalnya produk makanan minuman yang sekarang menjadi favorit ekspor migas non komoditas, itu hampir 80% katanya juga masih banyak barang-barang dari produk-produk dari impor. Tekstil juga mengalami situasi yang sama. Dan pemerintah masih kurang memberikan perhatian yang sangat serius terhadap industri padat karya kita di sektor tekstil. Karena begitu banyaknya regulasi atau pembiaran, eksiden-eksiden yang tersistematisasi terkait importasi produk-produk tekstil, baik barang jadi ataupun produk-produk yang sifatnya kain gitu. Nah, ini concern besar kita, Mas Bram, bahwa ke depan saat inilah, bukan ke depan tuh pemerintah benar-benar menetapkan satu regulasi-regulasi yang sangat basic yang bisa memperkuat kinerja industri manufacture kita, bukan sekedar melihat trade balance. Gitu, Mas Bram.